Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen, dan selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja dan juga analisis tugas besar kami untuk menganalisis strategi marketing yang telah diterapkan oleh perusahaan. Dan di sini kita akan menggunakan perusahaan Erigo sebagai salah satu objek penelitian kita. Oke, next. Oke, di sini bisnis Erigo sendiri yaitu merupakan bisnis busana yang terdiri dari tahun 2010 hingga berdiri 2023. Boleh di next? Oke, nah Erigo sendiri yaitu merupakan merek fashion Indonesia yang menggabungkan keindahan tradisional dengan gaya modern. Di sini Erigo menawarkan pakaian yang travel chic serta urban elegance. Dengan reputasi yang kuat dan lebih dari 3,2 juta pengikut di media sosial, Erigo sendiri sukses untuk berkolaborasi dengan tokoh terkenal seperti Arif Muhammad, Al-Ghazali, dan juga Erigo berpartisipasi dalam New York Fashion Week. Next. Selanjutnya ada produk produk profile. Eh, Produk yang kami pilih yaitu kerjasama antara Erigo dan juga JKT48, dan salah satu member yang dipilih adalah Freya. Yang pertama spesifikasinya yaitu produknya itu menggunakan bahan katun 18S yang tentunya nyaman dan berkualitas. Yang kedua, fitur dari produk ini itu memiliki kerah bulat dan lengan pendek yang simple dan juga klasik. Dan yang tentunya sablonnya menampilkan gambar Freya sebagai salah satu member dari JKT48 dengan latar belakang warna biru, denim yang cerah dan juga kontras. Lalu unique selling point dari produk ini adalah tentunya tadi bekerja sama dengan brand JKT48. Dan yang terakhir, jika membeli produk ini, Erigo menawarkan bonus berupa foto pack yang berisi foto grup sesuai dengan produk yang dibeli. Next. Selanjutnya, eh, ya, masih ada target konsumen. Setidaknya ada tiga target yang disasar oleh Erigo melalui produk ini. Yang pertama itu adalah orang-orang yang menghargai seni dan desain. Yang kedua, orang-orang yang menyukai gaya kasual dan juga santai. Dan yang ketiga, tentunya orang-orang yang mencari nilai tambah dari suatu produk, seperti Fotopack tadi, gratis ongkir, promo COD, dan juga cashback. Selanjutnya ada produk benefit. Yang pertama keunggulannya yaitu memiliki keunggulan dalam hal kualitas yang tadi menggunakan bahan katun 18S yang tentunya nyaman dan berkualitas. Lalu keunggulan yang lainnya adalah bekerja sama dengan desainer eh, yang handal yang bernama Kevin Varian, seorang ilustrator seni Indonesia yang terkenal juga, sehingga berkolaborasi untuk menciptakan salah satu produk ini yaitu sebagai Freya sebagai eh, brand ambassadornya, lambangnya. Lalu yang kedua ada manfaat. Manfaat dari produk ini tentunya memberikan kepuasan, ekspresi, dan juga nilai tambah, khususnya bagi para eh, bukan K-popers, penyuka JKT48, wota-wota di Indonesia. Next. Kemudian ada marketing problem analysis dari Erigo. Jadi COVID-19 menyebabkan orang-orang harus menjaga jarak sosial dan mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga mereka lebih banyak berbelanja secara online daripada offline. Eh, karena itu, jadi pasca COVID-19 terjadi perubahan perilaku konsumen, yaitu orang yang sudah terbiasa melakukan belanja online lebih cenderung untuk mencoba cek barang secara online sebelum memutuskan untuk offline. Kemudian ada consumer needs analysis, yaitu Erigo melihat peluang dari tren traveling yang menjadi gaya hidup baru bagi kalangan anak muda yang suka memamerkan busana mereka di media sosial. Kemudian Erigo mengedepankan kenyamanan dan desain untuk keperluan traveling. Lalu Erigo berusaha menjadi trendsetter yang mengarahkan style kepada market consumer dengan macam style guidance yang lebih luas. Potensial market dari Erigo, Erigo itu memiliki 4 strategi pemasaran.
ya untuk menentukan target pemasarannya. Yang pertama ada segmentasi geografis, yaitu Erigo menargetkan untuk semua wilayah di Indonesia dan sekarang Erigo mencoba untuk bersaing ke luar negeri atau internasional. Lalu ada segmentasi demografis. Erigo menargetkan kepada kaum milenial bisa untuk laki-laki dan perempuan, tapi mayoritas model fashion yang dikeluarkan lebih ke arah yang casual, bukan feminim. Jadi lebih banyak cocok untuk laki-laki. Lalu segmentasi psikografis, yaitu Erigo menargetkan mereka dengan gaya hidup yang casual dan mereka yang lebih suka berjiwa berpetualang. Dan terakhir segmentasi behavior, yaitu Erigo hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka agar lebih percaya diri dan menampilkan diri dengan casual dan menarik saat memakai produk mereka. Produk strategi dari Erigo yaitu desain yang kekinian. Desain Erigo kekinian, tetapi tidak bisa dibilang pasaran. Desain ini membuat konsumen terlihat mengikuti fashion zaman sekarang dengan memiliki khas tersendiri dari Erigo. Lalu fleksibel, produk Erigo bisa digunakan pada banyak acara, misalnya dijadikan outfit untuk santai bersama teman dan pergi ke kampus. Lalu harga yang terjangkau, jadi ada contohnya di gambar di atas, perbandingan brand lokal di atas antara Erigo dan Omao. Memiliki desain yang mirip dan bahan yang sama, tetapi Omao memiliki harga yang lebih tinggi, yaitu 180.000, sedangkan Erigo hanya 69.000. Kemudian ada service quality strateginya, yaitu lewat marketplace yang pertama. Erigo melayani pelanggan melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, melalui chat yang terdapat di aplikasi, dan customer service yang terdapat kontak WhatsApp, lalu dan email, dan jam operasional di hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5. Lalu di sini ada kompetitor analisisnya. Jadi di kompetitor analisis ini terdapat dua jenis pesaing dari Erigo, yaitu pesaing secara langsung dan pesaing secara tidak langsung. Pesaing secara langsung adalah mereka yang menawarkan produk dan layanan yang serupa dengan Erigo dan memiliki target pasar yang sama atau mirip. Dan pesaing tidak langsung adalah mereka yang menawarkan produk dan layanan yang berbeda, tetapi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama dengan Erigo. Contoh pesaing langsung Erigo yaitu ada 3 Second, Greenlight, Moutly. Lalu pesaing tidak langsungnya adalah Zalora, H&M, dan Uniqlo. Nah, dari tabel di sini bisa dilihat bahwa Erigo memiliki kekuatan dalam hal produk yang sesuai dengan gaya street dan urban yang diminati oleh banyak kalangan, kualitas yang baik, dan distribusi yang luas melalui online dan offline. Namun Erigo juga memiliki kelemahan dalam hal harga yang menengah, yang mungkin tidak terjangkau oleh sebagian konsumen. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian partnership analisis yang akan coba kita jelaskan. Jadi di sini Erigo telah berpartnership dengan salah satu eh, pihak olahraga di Indonesia yaitu PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang telah resmi diumumkan oleh PSSI bahwa Erigo akan segera melakukan partnership untuk menggalang atau menggait aparel timnas Indonesia pada periode tahun 2024 hingga tahun 2025. Nah, Erigo sendiri akan menggarap sejumlah produk resmi untuk timnas Indonesia, khususnya perlengkapan olahraga dan juga atasan casual yang akan digunakan oleh eh, para pemain dari timnas Indonesia sendiri. Jadi jersey dari Erigo akan dipakai mulai dari kualifikasi Piala Dunia bulan Maret tahun 2024 dan ini adalah langkah yang cukup berani dari Erigo karena mereka sebelumnya belum pernah memiliki track record untuk melakukan partnership dalam dunia sportwear. Next. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas communication strategy to customer. Jadi di mana di sini Erigo telah berhasil melakukan suatu marketing communication yang sangat apik dan sangat baik yang telah kemarin dilakukan Erigo pada suatu kegiatan Erigo Goes to New York. Jadi di sini itu adalah salah satu strategi dari Erigo untuk membangun komunikasi dengan pelanggannya, yaitu melalui kegiatan yang mereka ikuti di Pekan New York Fashion Week yang dilakukan bersama para artis populer di Indonesia dengan menampilkan sebanyak
60 pakaian baru yang telah dirilis oleh Erigo. Nah, sebelum mengikuti pekan New York Fashion Week ini, Erigo melakukan beberapa hal-hal lain seperti kampanye yang didukung oleh Tokopedia, dan ini berhasil menjadi sorotan di sosial media dan juga jadi perbincangan khususnya di masyarakat Indonesia. Jadi hal ini dapat membuat Erigo itu berhasil mengkomunikasikan persepsi ke masyarakat Indonesia bahwa Erigo ini adalah brand asal Indonesia yang hebat dan mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Next. Oke, selanjutnya ada beberapa teknik strategi advertise dari Erigo sendiri, yaitu sales program. Di sini Erigo menerapkan program penjualan dengan strategi khusus seperti diskon atau paket bundle untuk mendorong pembelian dan memberikan insentif. Selanjutnya, Erigo juga menggunakan strategi personal selling. Di sini Erigo melibatkan interaksi langsung melalui perwakilan penjualan untuk memberikan informasi detail dan memahami kebutuhan konsumen. Boleh di next. Nah, yang ketiga, Erigo menggunakan self promotion. Di sini seperti diskon atau bonus untuk meningkatkan minat konsumen, menggerakkan persediaan produk, dan meningkatkan penjualan baik secara online maupun offline. Dan yang terakhir, menggunakan sales support. Di sini Erigo melibatkan penyediaan materi pemasaran, pelatihan produk, dan dukungan administratif untuk memastikan keberhasilan dari tim penjualan. Di next. Oke, selanjutnya di sini adalah salah satu platform advertising yang digunakan oleh Erigo, yaitu social media, yang dimana Erigo itu sangat aktif untuk menggunakan media sosial, khususnya di platform Instagram dan juga Facebook. Jadi di platform Instagram dan juga Facebook, Erigo ini berbagi konten visual dan juga video yang di mana mereka itu memberikan edukasi serta informasi terkait produk, dan juga mereka berpartisipasi langsung dalam kampanye tren-tren yang sedang aktif di masa kini. Lalu melalui sosial media ini, Erigo juga bisa memberikan akses langsung ke audiensnya untuk memungkinkan para audiensnya berkomunikasi secara langsung, baik melalui DM maupun komen yang ada di sosial media. Jadi, Erigo juga menambahkan berbagai terkait periklanan dan juga advertising yang dilakukan oleh Erigo, baik itu paid ads dan macam lainnya yang menggunakan placement di Instagram dan juga Facebook untuk menggait customer baru maupun meningkatkan retensi pembelian dari customer yang udah pernah beli di Erigo. Next. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teknologi isu yang dialami oleh Erigo, yaitu pada sisi tren yang kini sangat sangat banyak, di mana Erigo sendiri sudah mulai untuk akan merilis sebuah aplikasi mobile yang akan memudahkan para pelanggan dalam melakukan transaksi atau membeli produk Erigo melalui aplikasi yang akan dirilis tersebut. Nah, dalam aplikasi tersebut, Erigo dibantu oleh AI, Artificial Intelligence, untuk memberikan salah satu fitur bernama Search Image, di mana pelanggan dapat memuat gambar baju yang diinginkan dari mana saja untuk membelinya melalui aplikasi mobile Erigo. Jadi kalau misal ada suatu pelanggan, calon pelanggan Erigo yang dimana dia ngelihat nih ada orang pakai baju Erigo bagus, itu baju tinggal di scan, nanti langsung masuk ke katalog produk yang ada di aplikasi Erigo. Oke, selain itu impact on product. Jadi Erigo dengan peluncuran aplikasinya ini, mereka udah memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mengembangkan produk, layanan, dan juga tokonya. Jadi salah satu teknologi yang digunakan untuk perilisan aplikasi mobile Erigo ini gunanya adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk menjangkau, atau Erigo ini menggait pelanggan di seluruh negeri. Jadi itu akan sangat berpengaruh dan juga memudahkan para pelanggan untuk membeli produk-produk Erigo. Dan ini tentunya dapat membawa Erigo ke kancah internasional yang lebih jauh lagi. Next. Oke, next. Di sini kita akan bahas terkait sales forecasting. Oke, jadi
eh, di sini terdapat data di mana ini data pertumbuhan followers yang ada pada Erigo mulai dari tahun 2019 hingga sekarang tahun 2023 dan juga forecastingnya dari sisi followersnya. Dan ini Erigo dapat dilihat dari grafik bahwa dia mengalami kenaikan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Lalu dari tahun 2021, dari 2020 ke 2021 dia mengalami kenaikan yang cukup drastis hingga 2022 mengalami kenaikan, tetapi pada saat tahun 2022 ini sekitar pada kuartal 2 Erigo mengalami penurunan hingga saat ini akhir 2023 mengalami penurunan yang eh, cukup tidak cukup signifikan, yaitu sekitar 2%. Dan dapat coba dapat kita forecastingkan bahwa di sini data pertumbuhan followers dari Erigo itu dapat kita misalkan sebagai bentuk eksistensi dan juga traffic yang didapat oleh Erigo. Jadi hal ini akan selaras dengan eh, pertumbuhan followers yang ada di Erigo. Next. Nah, ini juga adalah salah satu bukti data di mana Erigo menduduki top chart sebagai kategori brand fashion yang terlaris di Shopee mulai tahun 2019 akhir hingga tahun 2022 awal. Secara terus-menerus, Erigo mendapati posisi peringkat pertama pada kategori fashion. Next. Lalu di sini kita coba korelasikan antara data pertumbuhan dan juga penurunan followers Erigo yang dimana kita coba korelasikan dengan data-data di mana Erigo itu terus masuk menjadi top brand yang memiliki posisi pertama di kategori fashion. Jadi dapat dilihat pada data yang telah diberikan, kenaikan penjualan Erigo sejalan dengan kenaikan jumlah followers maupun awareness pada 2019 hingga 2022. Nah, di sini dapat kita forecastingkan bahwa tahun 2023 dari 2022 hingga 2023 Erigo mengalami penurunan yang terjadi pada followersnya dan juga terjadi pada penjualannya di mana Erigo tidak mendapati posisi pertama pada kategori brand fashion. Jadi di sini diperkirakan bahwa Erigo akan juga mengalami penurunan penjualan yang tidak signifikan pada periode tahun 2023 hingga tahun 2025 mendatang. Next. Dan yang terakhir, kesimpulan, Erigo menghadapi dinamika pasar yang cukup menantang, terutama terkait perubahan perilaku konsumen dan juga persaingan harga dari para pesaing-pesaingnya. Erigo mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang dihadapi perusahaan dalam konteks belanja online dan juga offline. Strategi pemasaran yang dilakukan Erigo melibatkan kehadiran di dalam tren traveling dan pembentukan identitas merek yang kuat, yang tentunya menonjolkan produk Erigo melalui desain yang up-to-date, nyaman, dan juga harga yang terjangkau. Inovasi mobile yang dilakukan oleh Erigo serta kemitraan dengan PSSI juga menunjukkan langkah maju yang positif dari Erigo. Selanjutnya, saran dari kami, Erigo semestinya tetap fokus pada kualitas produk dan juga keunikan desain sebagai strateginya untuk bersaing di tengah persaingan harga. Seperti contohnya produk yang kami pilih di awal tadi, yaitu bekerja sama dengan JKT48, itu menonjolkan keunikan dari Erigo tersendiri. Lalu pemasaran online juga perlu diperkuat dengan memahami tren dan juga preferensi konsumen yang terus berubah. Baik, terima kasih. Segitu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.